Selamat sore semuanya, teman-teman dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Cindy dari Surabaya. Wow, acara hari ini ya, sore hari ini luar biasa sekali dengan topik terselamatkan dari penyakit langka. Ya, saya dengar dari judulnya, topiknya aja menarik sekali. Gimana ini ya? Oke, nah saya sore hari ini teman-teman nggak sendirian ya, saya akan ada temennya ya, cantik banget teman saya ini. Tapi sebelumnya ya, teman-teman bisa like, share, bagikan ya, ajak teman-temannya untuk nonton acara yang luar biasa ini. Karena info sore hari ini akan sangat bermanfaat dan membantu siapapun yang nonton acara ini. Ya, jadi masih ada waktu teman-teman. Like, share, start watch party, ajak temennya semua nonton, biar teman-temannya siapapun mau kenal nggak kenal nonton semuanya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Nah, saya akan mengundang partner saya yang sangat luar biasa. Saya udah nggak sabar ya. Saya undang aja langsung Sis Iin. Halo, Sis Halo, Iin. halo Cindy. Apa kabar, Apa Sis? kabar? Ya, sehat selalu ya, Sin. Sehat Iya, selalu. sama-sama. Ya, Iya. sehat dan selalu semangat. Ya, senang sekali ya. Sekarang kita barengan nge-host nih. Acaranya menarik loh. Kalau nggak salah judulnya kan terselamatkan dari penyakit langka Stephen Johnson Syndrome. Ya, ngelihat penyakitnya tuh kayak nama orang gitu ya. Ngetop banget gitu ya. Ya, oke. Dan saya di sini akan mengundang ya seseorang yang sangat luar biasa yang akan bersama-sama dengan kita menjelaskan secara medis apa itu penyakit Stephen Johnson Syndrome dan bagaimana penyebab dan solusinya seperti apa ya. Dan dengan hormat saya akan mengundang seorang sahabat saya yang cantik luar biasa dari Semarang, Ibu Dr. Mardiana Wahyuni. Apa kabar, Dokter? Selamat sore, Bu Iin, Mbak Cindy, luar biasa cantik, Mbak Cindy seger, juga Bu Iin nih, Surabaya semua ya Bu? Iya. Wah, iya. Ibu segar sekali Bu, warnanya biru, cocok sama ya. backgroundnya. Iya. Backgroundnya walaupun background virtual ya Bu, bikin kita semangat ya Bu. Iya. Teman-teman di FB, selamat sore, seger semua. Ya, senang bisa bertemu dengan Bu In, Mbak Cindy, juga nanti dengan Bu Ida ya sore ini. Puji syukur pada Tuhan kita sehat. Ya, amin ya, sehat semuanya. Dan satu lagi, saya akan mengundang seseorang yang sudah mendapatkan satu berkah ya dari Tuhan. Nanti dengar sendiri ceritanya ya, seorang ibu rumah tangga yang juga cantik ya. Dan hari ini akan datang bersama dengan kami semuanya. Beliau akan membagikan sharingnya yang luar biasa. Ibu Ida Abdullah Suara dari Makassar. Halo Ibu Ida. Halo Bu, apa kabar Ibu? Tambah cantik. Ibu Mardiana, Cindy, apa kabar semuanya? Sehat ya? Amin. Ya, sehat semua kami. Yo, Sin, kita mulai saja bagaimana dengan ya, saya udah nggak sabar nih sih. Oke, Bu Dokter, kan seperti yang saya tadi sempat search gitu ya, Stephen Johnson Syndrome ya, namanya keren banget gitu ya. Nah, itu adalah penyakit langka, jadi dari 1 juta orang itu hanya bisa, maksudnya apa ya, perbandingannya ya, itu hanya sekitar 1 sampai 2 orang yang kena. Tapi sekali kena, itu benar-benar fatal dan mematikan. Benar ya dokter ya? Nah, itu sebenarnya... Yang saya dengar, saya lihat data di Google ya, sempat ya, itu di Indonesia kasusnya itu 15.000 loh per tahun. Jadi boleh dibilang angkanya itu walaupun bukan angka yang besar sekali, tetapi angka itu lumayan loh gitu ya. Dan banyak orang menganggap penyakit ini remeh gitu ya, sepele gitu ya. Dan kebanyakan orang tidak terlalu menganggap serius begitu. Itu yang akhirnya mengakibatkan bisa sampai ke kematian gitu, Sin. Makanya itu, jadi kepingin tahu sih gitu sebenarnya apa Stephen Johnson Syndrome ini, terus kayak apa gejalanya ya, gejala, terus
tanda-tandanya seperti apa, bahkan pencegahannya itu seperti apa sih, Bu Dokter? Ya, izin saya mungkin nanti jelaskan singkat ya. Memang betul, namanya keren ya, Stephen Johnson Syndrome, memang nama orang ya. Jadi itu nama dua orang dokter yang kan awal dari penyakit ini ya, pertama kali ditemukan. Boleh izin ini untuk men-share ya, boleh Dok, PowerPoint silakan sedikit Dok. ya. Iya. Ya. Ini nak, langsung ya. Ternyata itu nama orang ya, betul-betul nama orang ya. Kiranya Johnson penyakitnya ya, Sis, ya. Kiranya penyakit kok keren banget namanya. Belum pernah dengar. Iya, memang penyakit betul Ibu ya. Tapi karena sebagai penghormatan kepada dua orang dokter yang menemukan penyakit ini pertama kali, yaitu Dr. Stephen dan Dr. Johnson di tahun 1922, maka kumpulan gejala ini disebut Stephen Johnson Syndrome, gitu ya. Ini dari gambar awalnya ini aja kita sudah serem ya Bu ya. Iya, ngeri Iya. banget. Jadi ini juga ada gambar-gambar yang cukup serem juga, nanti kita coba ini satu persatu. Jadi disebut sindrom karena ini merupakan suatu kumpulan gejala ya. Jadi Stephen Johnson Syndrome itu seperti kita sampaikan tadi bahwa kedua dokter itu menemukan gejala kelainan kulit dan mukosa atau selaput lendir ya. Selaput lendir itu permukaan tidak di kulit tapi di mulut, di mata, kelamin dan rektum itu disebut mukosa ya Bu. Gejala-gejalanya seperti itu kok pada dua orang tadinya awalnya permulaan itu ditemukan pada gejala seperti ini dan sebagai penghormatan kepada penemunya disebut kumpulan gejala dari Stephen Johnson ya. Kemudian penyebab pastinya secara jelas itu sampai sekarang pun belum diketahui Bu, yang jelas gitu ya. Di literatur disebut seperti itu ya. Tadi seperti Mbak Cindy sampaikan bahwa memang ini langka, tetapi memang bisa punya potensi untuk fatal ya. Jadi dari literatur di dunia itu betul tadi ada yang 1, sekian, ada yang 2 gitu per 1 juta orang ya. Kalau tadi di Google di Indonesia cukup banyak ya, berapa orang? 15.000 itu suatu angka yang cukup tinggi ya. Jadi memang dikatakan bahwa ada perbedaan antara jenis kelamin ya, dari perempuan dan laki-laki itu dikatakan lebih banyak diderita oleh wanita ya atau perempuan, jadi 3 berbanding 2 ya. Juga ras itu mempengaruhi. Jadi mungkin rasnya Asia ya termasuk di Indonesia ini mempunyai kecenderungan lebih tinggi. Saya juga nggak tahu apakah ada faktor makanan atau apa ya, atau tapi dikatakan ras itu mempengaruhi gitu ya. Jadi apa yang terjadi sih? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Itu dikatakan terjadi reaksi hipersensitif ya, hipersensitivitas dari tubuh ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, tubuh kita itu kan melakukan suatu reaksi ya. Tapi di sini reaksi dari imun tubuh itu salah, berlebihan dan salah gitu ya. Sehingga muncul suatu kompleks imun di mana dia itu berbalik menyerang kepada jaringan tubuh kita sendiri. Ya, dalam hal ini di penyakit ini dia menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan kulit dan mukosa. Gitu ya. Jadi pada anak dan dewasa bisa terjadi Bu ya. Kemudian bisa terjadi manifestasinya dari yang ringan sampai sangat berat ya. Tentu saja kalau sangat berat itu berpengaruh pada prognosenya, yaitu kematian mungkin akan sangat tinggi pada kasus-kasus yang berat ya. Jadi dikatakan ini memang ada suatu distribusi sebarannya itu sejauh apa ini ya. Kalau pengelupasan kulit yang terjadi itu minimal ya, itu masih disebut kumpulan dari Stephen Johnson Syndrome ya. 10% di bawah 10% dari seluruh permukaan tubuh itu masih disebut Stephen Johnson. Tetapi ketika kerusakan kulit yang berat itu luas, melebihi 30%
epidermal toxic ya, atau TEM ya, toxic epidermal necrolysis. Begitu Bu ini ya. Paling kanan yang paling ini ya, paling parah ya Bu ya. Iya, itu tadi yang luas begitu ya. Kemudian gejalanya bagaimana? Jadi seperti Mbak Sidi tadi tanyakan, jadi awalnya itu dikatakan seperti orang mau flu biasa ya Bu ya. Ada demam sedikit, kemudian ada lelah, mata panas, batuk, tenggorokannya nyeri, perih begitu ya. Kemudian setelah beberapa hari bisa muncul ruam di kulit. Gejala kulitnya mulai timbul ya, ruam, kemerahan ya, atau disebut eritema. Yang selanjutnya dia bisa berair ya, disebut vesikel kecil ya, kemudian membesar, bula ya, atau blister itu bisa menyebar ya, meluas dari permukaan tubuh itu ya, pada kulit, kemudian bisa di dalam hidung, kemudian di mulut, di mata ya, mata kan merupakan suatu mukosa juga, dan juga bisa di kelamin Bu, saluran kelamin maupun di anus ya, itu juga ada mukosanya, dia bisa ke situ ya. Selanjutnya lepuh-lepuh tadi itu bisa pecah Bu, pecah maka bisa terjadi erosi gitu ya, mengelupas gitu ya. Itu kemudian bisa terjadi krusta atau keropeng begitu yang kemudian bisa ditutupi oleh seperti selaput atau membran begitu ya. Nah dikatakan wujud waktu kemerahan itu juga khas ya Bu. Jadi merah kehitaman, kemudian tengahnya itu ada bercak kehitaman begitu. Jadi kayak target kayak mata. Ada matanya gitu ya Bu. Betul ya. Jadi rasanya perih dan juga ada komponen gatalnya ya Bu ya. Kemudian jadi kelainannya kalau di mata Ibu itu matanya merah begitu ya. Seperti orang sakit mata begitu, dan ini dikatakan banyak kalau kena itu 80% bisa mengenai mata ya. Jadi ini Bu, target lesion ini tadi yang saya ceritakan, jadi ini merah, kemudian tengahnya seperti target gitu ya Bu ya, seperti target kita memanah atau nembak atau apa itu. Jadi ada gitu. Kemudian ini di mukosa seperti sariawan ya Bu, sariawan penuh begitu. Ini yang di mata begitu ya. Selanjutnya penyebabnya tadi apa sih? Jadi memang reaksi hipersensitif ya terhadap suatu agent ya. Bisa obat ya. Jadi pada penelitian itu obat yang itu obat ya, bisa obat dari obat anti kejang, obat-obat anti nyeri ya, obat asam urat, kemudian golongan antibakteri golongan sulfa itu ya Bu, seperti banyak kan komponen yang ada sulfanya, kemudian antibiotik ya, antibiotik seperti amoxicillin dan sebagainya ya. Kemudian pada anak itu sering penyebabnya itu adalah si virus itu sendiri. Bila anak itu kena virus, maka terjadi reaksi hipersensitif sehingga muncullah gejala Stevens Johnson tadi ya. Bisa virus dari herpes, kemudian hepatitis, kemudian dari bakteri pneumonia. Juga dikatakan sedikit dari makanan, tapi nggak banyak yang membahas itu ya. Kemudian sebagian mungkin juga ada penyebab yang tidak ketahui, tahu-tahu ada muncul begitu saja. Dan ini masing-masing bersifat individual ya Bu, karena tidak selalu ya. Betul, maksud saya orang A bisa muncul gejala itu ketika dia minum obat allopurinol misalnya untuk asam urat, kenapa sih B tidak? Jadi ini kan tergantung reaksi masing-masing individu ya. Jadi juga seperti gejala tadi ya Mbak Cindy, tidak semua melewati gejala seperti flu begitu ya. Tidak semua terasa seperti itu. Ada atau kebanyakan muncul sebagai ruam gitu saja. Ruam, kulit melepuh, mengelupas begitu. Jadi hanya cenderung diabaikan ya Bu ya, dianggap remeh ya. Iya, ya. Karena kita kan nggak tahu pertama kali seperti gejala demam, capek gitu ya, kemudian merah-merah gitu nggak ini. Tapi kalau tidak diatasi segera memang tadi dan penyakit yang berat bisa fatal. Nah, apa faktor risikonya tadi ya Mbak Cindy mungkin? Faktor risiko kalau kita pernah mengalami suatu sindrom Johnson ini, pernah mengalami, itu dia punya potensi untuk jadi kejadian ulang. Jadi kalau gitu dia sudah pernah sekali kena, bukan kambuh Bu. Jadi dia kan misalnya dia pernah kena ya dengan sebab yang nggak jelas.
Ya, kemudian dia suatu ketika bisa muncul lagi gitu, ya, bukan kambuh tetapi dia kena lagi gitu. Jadi misalnya kita orang normal kena itu tadi 1/1 juta atau 2/1 juta begitu ya. Itu Ya. kalau orang yang sudah kena bisa 15.000 kali 1 juta. Jadi dia berlipat kemungkinan kejadiannya, ya. Entah oleh dia sendiri atau keluarga. Jadi misalnya keluarganya Bu Ida gitu juga punya potensi yang untuk menjadi penderita Stephen Johnson ini lebih besar dari orang lain begitu. Jadi harus berhati-hati gitu ya. Kemudian kedua faktor risiko adalah imunitas tubuh yang lemah. Nah, imunitas tubuh yang lemah itu biasanya diderita oleh orang-orang tertentu misalnya dengan penyakit HIV ya Bu ya. Itu memang ada imun defisiensi kan virus ya. Kemudian orang-orang yang pernah dicangkok organ atau setelah dicangkok organ ya, misalnya organ ginjal, organ hati itu kan diberi obat ya Bu supaya tidak terjadi rejeksi terhadap proses cangkok tadi. Kalau rejeksi kan nanti organ cangkok tadi kan ditolak sama dia ya. Jadi beri imunitasnya sengaja direndahkan, diturunkan begitu. Iya, dia tidak menolak organ transplannya, tetapi efek sampingnya dia akan rentan terhadap kejadian-kejadian entah itu infeksi terhadap kuman di sekitarnya ataupun terhadap kejadian dari salah satunya Stephen Johnson ini ya karena imunnya rendah. Juga penyakit lumayan banyak ya Bu, itu kan suatu kelompok. Suaranya agak putus-putus Bu, Dokter Mardiana. Oh iya. Mudah-mudahan bisa jadi faktor risiko itu penyakit autoimun yaitu lupus. Halo, Bu Dokter. Oh ya, Bu Dokternya masih hilang sebentar ya. Teman-teman, aduh, ini informasinya penting banget loh Cindy. Nggak banyak ya, orang yang tahu tentang penyakit ini loh. Bener nggak sih? Iya. Mudah-mudahan bisa nyambung lagi Mbak Cindy. Oke, silakan selamat datang lagi, Dok. Iya. Iya, maaf tadi jaringan ini ya. Ini tantangan ya, Bu. Gak tantangan apa-apa, Bu. Biasa, Bu. Kalau online memang biasa begitu, Dok. Penyakit lupus ya, itu dia juga punya potensi untuk mendapatkan kelainan autoimun ya. Kemudian penderita yang ada pernah diterapi dengan kemoterapi ya. Penanganannya bagaimana ya? Jadi karena penyakit ini itu punya potensi untuk menjadi fatal, jadi mutlak harus dirawat di rumah sakit ya, dan biasanya di bangsal intensif ya. Kemudian bila sudah diketahui penyebab yang dicurigai, maka harus di stop itu obat-obatan. Jadi bila belum diketahui maka obat yang sedang diminum oleh penderita itu semua dihentikan ya. Ini dicari kira-kira mana yang menjadi penyebab ya. Kemudian dokter akan memberikan terapi yang khusus sesuai dengan kebutuhan dari kelainan kulitnya, kelainan di mata dan sebagainya ya. Juga mungkin antibiotik di sekunder atau infeksi komplikasi ya. Kemudian yang sangat penting adalah pemberian nutrisi, Bu ya. Nutrisi dan cairan tubuh ya. Karena pasien-pasien dengan kelainan mulut yang demikian hebat, biasanya dia tidak bisa makan. Bahkan minum juga ada kendala, Ibu ya. Jadi padahal untuk sembuh itu kan perlu nutrisi yang bagus. Ya, betul. Ya, tetapi dia ternyata tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya, itu kan harus nutrisi yang khusus ya, Bu ya. Betul, nutrisinya harus khusus dan dengan jumlah sedikit sudah bisa membuat imunitas
kita nih meningkat gitu ya. Dan kalau perlu dokter akan memasang sonde atau selang di langsung ke mulutnya ya. Kemudian juga cairan itu akan terganggu Bu, karena kelainan kulit yang melepuh, yang mengelupas itu akan bila lecet itu akan mempengaruhi cairan yang keluar dari tubuh, juga kandungan yang ada di dalam, misalnya protein maupun elektrolit ya, zat-zat elektrolit yang penting itu ikut keluar sehingga sering terjadi gangguan keseimbangan elektrolit ya, dan itu harus dikoreksi. Nah, ini komplikasinya ya, Bu. Bila tidak ditangani dengan serius bisa terjadi kerusakan paru yang luas hingga gagal napas ya. Kemudian kerusakan kulit yang permanen, Bu. Ya, jadi kan kulitnya tadi lumayan bukan lumayan ya, sangat hebat ya, Bu. Bercak-bercak ya. Iya, bercak, kemudian menggelembung, pecah, kemudian luka begitu kan. Jadi kalau sembuh dia meninggalkan jaringan parut atau scar ya. Kemudian kalau itu di bagian mata, itu kalau korneanya yang kena, itu kan pasti nggak bisa pulih Bu, kornea itu. Kan terjadi kebutaan. Ya, juga kalau jaringan sekitar mata itu kena, kemudian sembuhnya ada jaringan parut, kan bisa dibayangkan ya Bu, jadi cacat-cacatnya di bagian mata itu seperti itu ya, lengket-lengket seperti itu. Kemudian infeksi bakteri itu tumpangan ya, jadi tadinya itu nggak ada bakterinya, karena luka bakteri masuk, itu disebut selulitis, itu berat tuh ya. Kemudian juga infeksi bisa menyebar masuk melalui aliran darah ke seluruh tubuh ya. Biasanya atau dikhawatirkan akan terjadi kegagalan multi organ ya. Kalau sudah di organ penting seperti ginjal, hati itu sudah terkena ya, itu bisa menyebabkan kematian ya Dok ya. Betul sekali. Jadi kematiannya kalau ada infeksi sekunder terutama ya. Selanjutnya pencegahannya bagaimana? Nah, kalau kita sudah mengetahui apa yang menyebabkan alergi atau terjadinya Stevens Johnson pada seseorang yang pernah mengalami, itu pasti dia harus bikin list ini. Obat-obat apa saja yang kira-kira dicurigai menyebabkan saya alergi dengan reaksi yang begitu hebat, yang menyebabkan kerusakan jaringan tubuh kita sendiri pada kulit dan mukosa. Itu tidak boleh dikonsumsi lagi, itu pantangan sangat mutlak ya. Kemudian juga tidak hanya yang kita alami, tetapi bila keluarga kita pernah mengalami Stevens Johnson dan diketahui alergi terhadap obat tertentu, kita juga harus hati-hati nih adiknya atau putranya. Itu jangan ketika mengkonsumsi itu harus sangat aware sekali ya. Jadi apakah maksudnya ini penyakitnya menurun gitu Dok? Penyakitnya sendiri tidak menurun, tetapi dikhawatirkan bahwa reaksi persensitivitas yang dibentuk oleh tubuh itu sendiri mungkin akan sama. Ya, si ibu atau si kakak ini punya kecenderungan untuk membuat reaksi imun yang salah atau berlebihan, ya. Jadi kemungkinan keluarga itu juga punya potensi seperti itu, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga imunitas tubuh ya. Itu secara umum ya. Kalau kita secara umum nomor satu kita itu sebagai yang punya tubuh kita itu harus menjaga imunitas tubuh kita. Kalau imunitas tubuh kita itu baik, bekerja dengan baik, normal, itu terhadap apa saja itu mudah-mudahan kita bisa menangkis itu sendiri. Ada kuman yang datang, kita bisa melawan. Ada suatu gangguan yang merusak sel, kita bisa memperbaiki sendiri. Kemudian bila terjadi sesuatu obat atau apa yang kira-kira masuk ke tubuh kita, kita bisa merespon dengan normal. Oh iya, iya. Ya. Kemudian sebetulnya kan tubuh kita itu kan udah dikasih oleh Tuhan ya, Sang Pencipta kita satu ya untuk bisa melindungi diri sendiri ya. Betul, ya. Jadi melindungi diri sendiri. Nah, itu yang harus dijaga dan jangan sampai kemampuan itu menjadi lemah atau menjadi gagal ya. Jadi itu harus kita jaga. Misalnya ada infeksi virus nih ya, kita bisa menangkis sehingga gejala yang timbul itu minimal begitu. Ya,
mohon maaf ini di masa pandemi ini kan mungkin kan OTG di mana-mana begitu ya, virus di mana-mana. Kalau kita misalnya terpapar itu kita tidak menjadi penderita begitu Bu. Ya, Itu ya. tentang imunitas ya. Jadi ini mungkin beberapa ini ya obat-obat yang risiko tinggi untuk mempunyai apa namanya potensi menjadi Stephen Johnson kalau kita mengkonsumsi obat-obat anti kejang ya, misalnya carbamazepin, obat phenytoin itu sering di orang-orang epilepsi ya, phenobarbital untuk anti kejang ya. Kemudian ini sering dipakai juga nih allopurinol, obat asam urat ya, antibiotik, golongan sulfa, erythromycin itu sering untuk radang tenggorokan ya. Jadi kita semua mudah-mudahan tidak punya bakat untuk menjadi reaksi yang salah gitu ya, reaksi salah sehingga muncul Stephen Johnson ini. Begitu mungkin sedikit yang bisa saya paparkan Bu Iin, Mbak Cindy, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita berhati-hati. Sangat bermanfaat sekali dokter. Terima kasih ya dokter ya. Tadi kan Bu Dokter sempat jelasin ya dokter ya, tadi gejala sampai pencegahannya kayak gitu. Nah kalau boleh tahu, kalau misalnya orang yang sudah kena gitu dokter, nah itu cara penanganannya biasanya pengobatannya itu bagaimana pada umumnya dokter? Yang sudah terkena ya, yang sedang terkena maksudnya Mbak Cindy ya. Kalau yang sedang terkena kita nggak boleh, tentunya harus ke dokter. Halo? Halo? Ya. Ya, silakan dok. Ya, jadi kita tetap harus minta atau konsultasi kepada yang berkompeten yaitu dokter ya. Dan biasanya dokter kalau gejalanya cukup khas dan dia mengenali sebagai gejala Stephen Johnson syndrome, dokter itu tidak akan mengambil apa namanya ini untuk apa namanya istilahnya. Jadi dia akan segera merefer ke rumah sakit untuk dilakukan evaluasi yang ketat. Ya. Karena dia sekian puluh persen tadi sekitar 30-70% itu bisa menjadi fatal atau meninggal bila lesinya bertambah luas. Jadi dokter itu tidak bisa mengambil risiko itu. Jadi biasanya harus dirawat dan sesuai dengan perkembangannya. Kalau perlu dirawat di ruang intensif. Karena seperti tadi saya sampaikan, Stephen Johnson bisa berkembang menjadi nekrolisis atau toxic epidermal necrolysis bila dia meluas lebih dari 30% bagian tubuh. Gitu Mbak Cindy ya. Jadi Sin, ini maksudnya itu kalau nggak cepat ditangani itu bisa berbahaya sekali gitu ya dokter ya? Iya, betul ya. Kalau telat gitu, telat penanganannya. Iya, ini kebetulan sekali nih. Kita di sini kan ada Ibu Ida Abdullah Suara ya. Jadi sekarang kita dengar aja langsung ya dari beliau yang secara tidak langsung mendapatkan satu dalam tanda kutip berkah ya. Di antara sekian banyak orang, kok Bu Ida gitu yang kena gitu. Halo Bu Ida, boleh nggak diceritakan gimana itu awalnya itu kok bisa terkena Stephen Johnson syndrome itu kejadiannya seperti apa, kemudian bagaimana perasaan Ibu pada saat mengetahui pertama kali didiagnosa oleh dokter. Boleh diceritakan sekilas Bu? Ya Bu, terima kasih Bu Ing. Selamat sore Mbak Cindy, Bu Dokter. Terima kasih tadi sharingnya Bu Dokter itu mengingatkan saya kembali dengan yang saya dapatkan pada akhir tahun 2015 itu Bu. Saya jadi merinding kembali. Jadi akhir 2015 itu Desember, saya di Palu itu waktu hadir wisuda anak saya. Awalnya enggak tahu kenapa tiba-tiba saya kena sariawan. Ya pikirnya mungkin tadi yang kalau saya amati tadi dengar sharingnya Bu Dokter ada kelelahan itu saya lihat itu mungkin di situ karena saya langsung sariawan. Sudah sariawan itu saya pikirnya kekurangan vitamin C. Jadi ambil lagi vitamin C disap-disap. Tapi kenapa ya malah tambah itu melebar, malah kayak jerawat besarnya. Tapi belum terlalu mengganggu. Belum sampai meradang besar. Besoknya saya balik ke Makassar, sampai di rumah istirahat, sudah mandi gitu. Malam itu
tiba-tiba saya gatal. Gatal, ada benjol, ada bentolan, saya garuk. Tiba-tiba langsung membesar, dia langsung menebal. Pikirku lagi itu kena apa, orang Makassar sih bilang sumimikan, karena setiap di itu langsung tebal dan gatal. Ya pikirnya itu waktu saya kena penyakit yang di bahasa daerahnya itu sumimikan di Makassar. Akhirnya karena malam ya sudah tersiksa dengan gatal itu, yang perih itu digaruk semua badan. Besok karena dibilang sumimikan, beli itu air kelapa dengan orang bilang ke Sumba Teratai, ada itu bunga teratai direbus sama dengan air kelapa, minum, tapi tidak sembuh-sembuh juga, malah yang itu di kepala kenapa kayak ada ketombe, tapi ketombenya kayak sisi ikan besar-besarnya, mata saya sudah mulai berair, dan kalau mengering itu juga kayak sisi ikan besarnya, telinga, terus muka aku tuh sudah mulai itu apa, kayak orang bilang kayak flek-flek gitu, lebar-lebar gitu. Leher itu sudah hitam. Pokoknya sudah itu seperti Ibu Dokter tadi bilang, yang kayak ada mata itu cairan, itu meletus-meletus itu. Aduh, perih, gatal itu campur. Sekujur tubuh ya itu, Bu. Sekujur tubuh seperti itu. Iya, itu sudah. Hanya itu waktu apa? Saya tidak tahu, kalau saya di kamar itu tenang, tidak rasa apa, saya tenang saja, Bu. Hanya kalau saya keluar kamar atau saya rasakan itu, saya rasakan perihnya, saya rasakan gatalnya, pokoknya tersiksa. Hanya ya, makanya tadi teringat lagi serinya tadi Bu Dokter semua itu, saya bilang, waduh, ternyata gawat. Nah, berselang berapa waktu itu kan kejadian di 2015 Desember pertengahan. Saya anggap itu penyakit ya daerah, jadi saya berobat daerah aja. Pokoknya orang bilang obati ini, saya ikut, obati ini, saya ikut. Sempat ke puskesmas, saya juga dikasih obat anti gatal kayak CTM gitu. Tapi tidak ada perubahan. Akhirnya karena ini kan anak baru lulus dokter. Nah bapaknya yang bilang, kenapa kamu tidak perhatikan itu mamamu? Coba kau cari tahu, memangnya mamam kenapa, ini penyakit apa? Ternyata pada saat itu mungkin anakku lagi searching, dia dapat itu namanya Stephen Johnson syndrome. Dia langsung lari ke kamar untuk perlihatkan itu laptopnya. Mama, kita kena ini mama. Aduh mama, jangan main-main mama, ayo ke rumah sakit ini. Saya bilang, kenapa? Mama anda apa-apa? Kan itu waktu saya ada di kamar, saya tenang-tenang. Anakku sudah sibuk dengan bapaknya. Ini nih, saya enggak bergerak, Bu. Saya enggak apa-apa. Sembuh di nanti, ini besok saya sembuh, nanti lagi ada yang mau doa-doakan, itu ada istilahnya kita di tiup-tiup orang Makassar, di doa-doakan supaya sembuh. Saya enggak, Gina, saya enggak apa-apa. Ya, tidak, mama harus ini. Tapi karena saya ngotot juga, Bu. Saya merasa nyaman. Hanya itu, Bu, yang mulut saya itu, mulut saya sudah mengecil. Mulut saya tidak bisa lagi makan. Yang tadi saya dokter bilang itu tidak bisa makan. Itu saya alami, Bu. Aduh, sampai itu saya mati rasa. Maksudnya tidak Kenapa ada. Kalau dikasih masuk makan perih gitu, Bu? Tidak ada saya rasa, Bu. Oh, nggak ada dirasa. Tidak ada. Sampai itu saya sampai uji coba pakai itu garam, yang garam baru kasih cabai diulek. Baru saya makan begini, Bu. Tidak ada saya rasa, Bu. Padahal itu kalau saya makan cabai itu sudah kepedisan. Ini tidak ada, Bu. Tidak ada saya rasa. Tapi tidak ada yang bisa masuk, Bu. Jadi kalau yang kasar-kasar itu tidak bisa, Bu, tertelan. Pasti keluar. Hanya saya bersyukur itu ada saya bisa makan, ada saya konsumsi itu, Bu. 2 jam itu saya terbantu minum itu. Nah, waktu sampai saya minum itu, Bu. Jadi kondisi saya itu saya rasa minum apa, Bu Ida? Minum apa? Saya minum Alpameta, Bu. Oh, Alpameta. Ya, Alpameta, Bu. Itu adik saya. Itu bisa masuk ya, Bu? Itu bisa masuk ya? Alpametanya bisa ditelan ya? Bisa, Bu. Karena kan saya aduk dengan air, dia cair, Bu. Jadi saya minum kayak susu. Nah, itu yang bisa saya minum, Bu. 2 jam itu saya minum itu, Bu. Tidak ada yang lain bisa, Bu. Makanya saya bilang saya sangat bersyukur. Pas waktu itu agak sulit dapat.
akhirnya adik saya itu carikan saya itu Alfamate. Pokoknya itu hari, pokoknya harus ada. Karena cuma itu yang bisa saya makan, Bu. Hanya itu yang bisa saya konsumsi. Terus ibu nggak ke rumah sakit? Ibu nggak ke rumah sakit? Belum, Bu. Waktu itu belum. Setelah anak saya ngotot, tapi saya juga ngotot tidak apa-apa. Besoknya ternyata bapaknya sama yang ada lucu lagi, Bu. Kalau di dalam kamar saya kan tenang. Ya. Keluar kamar makan atau apa, mau makan mau minum Alpamita itu badan itu perih, Bu. Perih, gatal. Suamiku paling sibuk itu, Bu. Ambil kipas lah, gosok pakai kayu putih lah, paling sibuk. Tapi kalau saya dalam kamar tenang, Bu. Makanya suami saya itu perhatikan. Besoknya itu ternyata suami saya sama anak saya ke rumahnya Om yang ahli kulit di Makassar. Dia cerita. Saya langsung ditelepon, bilang kamu akan dijemput sama anakmu itu ke sini karena Om suruh datang. Maka saya datang, Bu, ke kliniknya, Bu. Sampai di sana, Bu, saya baru buka saya punya jilbab itu, karena jilbab saya itu saya pakai yang jilbab langsung, bukan kayak gini. Saya tutup lebih jauh ke depan untuk supaya muka saya tidak dilihat orang. Sampai di ruang periksa, saya buka begini, itu Om langsung teriak. Bilang, kamu nakal, kamu itu bandel, kamu tidak percaya anakmu itu sekolah, kasih tinggi sekolahnya, baru kamu tidak percaya anakmu sudah tahu ini kamu kena sindrom Stevens-Johnson, kamu kenapa tidak langsung masuk rumah sakit? Sekarang harus masuk rumah sakit. Karena sudah diomelin begitu, Bu, akhirnya saya bilang, biar saya pulang dulu. Dan tidak, kamu harus masuk. Tapi saya janji sama Om, ya saya pulang dulu untuk siapkan apa, saya mau bawa untuk. Besoknya itu, Bu, saya dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, langsung 11 dokter, Bu, yang tangani. 11 dokter? 11 dokter yang kelilingi saya, Bu. Sampai saya bingung karena saya disuruh telanjang. Saya diperiksa, pokoknya sibuk semua foto saya itu. Saya dengar karena anakku yang dokter juga itu yang berbicara sama dokter itu. Ternyata, Mama, kita ini lagi ditangani sama dokter ahli bagi organ. Karena ini penyakitnya Mama ini, kalau kena organ itu bahaya, Mama. Yang saya ditanyakan itu, Ibu demam tidak? Ibu selalu itu yang dicek, demam tidak? Demam. Saya rasa enggak rasa apa-apa, Bu. Ternyata itu suami saya yang perhatikan, Bu. Kalau saya keluar kamar, saya gelisah. Kalau di dalam kamar, saya tidak gelisah. Ternyata suami saya juga itu lakukan lagi di ruang UGD. Saya tidak tenang, saya cuma tenang-tenang. Jadi dokter pada bingung, kok ini ibu tenang-tenang sekali, padahal ini tubuhnya melepuh. Saya dengar itu. Sampai itu anak koas juga bertanya, ibu enggak apa-apa? Enggak, saya begitu. Nanti waktu saya buang air kecil, saya diantar buang air kecil, di kamar kecil itu saya teriak. Kenapa, Bu? Oh, waduh. Halo, Bu Ida. Wah, lagi asik-asiknya dengar cerita ini. Asik ya. Aduh, jadi kepingin tahu terusannya. Itu apa namanya, ngeri loh. Udah kembali ya? Udah kembali. Ya, Bu. Ya. Coba gimana lagi, Bu, tadi? Akhirnya di kamar mandi itu kan saya teriak-teriak, Bu. Jadi semua para dokter itu sibuk, lari ke kan. Langsung, kenapa? Aduh, perih. Saya dibawa lagi di tempat tidur saya, Bu. Saya tenang lagi, Bu. Mereka bingung. Mereka bingung. Akhirnya berbincang-bincang. Nanti itu suami saya yang bicara, Bu. Dia bilang, Mama, ini bekerja. Saya bilang, apa yang bekerja? Ini Mama, bekerja ini alat. Saya bilang, apa? Dia bilang, ini karena di rumah saya perhatikan kamu di kamar tenang. Sekarang di rumah sakit di tempat tidur ini tenang. Karena saya bawa, apa kita bawa? Ternyata bawa Alpaspin, Bu. Kok dia bikinkan saya kuantum. Saya bilang, ya Allah, ternyata ya ampun. Ternyata saya terbantu dipasang lagi kuantum dengan ya? Alpaspin, Bu. Iya, dipasang kuantum ya di seputar ranjangnya Ibu ya. Rupanya iya, Bu. ya. Iya, Bu. Saya terbantu, Bu. Makanya itu, Bu. Sekarang ini teman-teman biasa yang akrab dengan saya itu kan saya selalu pakai, Bu, Alpaspinku, Bu, di pinggang. Wow. Saya pakai ini, Bu. Ternyata itu membantu saya waktu di rumah sakit dengan waktu di rumah. Karena di tempat tidur saya kan saya bentuk 4 itu, Bu, kuantum. Ya, ternyata suamiku lagi perhatikan itu, Bu. Dia lagi bawa ternyata di rumah sakit pasang lagi kuantum itu di UGD. Makanya waktu saya naik tempat tidur saya tidak rasakan apa-apa. Nanti di kamar kecil saya teriak-teriak karena perih-perih lagi. Iya, Bu. Kayak itu, Bu. Makanya karena dokter langsung dari kuantumnya. Tapi dokter kan nggak ngerti, Bu. Pokoknya itu hari mereka bingung.
Enggak diapa-apai. Akhirnya saya dirawat, ternyata dokternya bingung. Karena kebetulan itu hari kan kakak ada di tugas juga di yang dokter itu di sana. Makanya dia selalu berbicara sama tim dokter untuk kenapa ini, kenapa. Dia juga bingung. Ya. Nanti satu saat dia ke kamar saya, ternyata sempat dengar bahwa di rumah sakit itu juga ada pasien yang sama seperti saya, tapi keadaannya tidak seperti saya yang bisa ngomong, bisa minum ente, karena saya juga minum Bu, minum air putih, tapi makanan tidak ada Bu. Murni saya minum itu Alpameta saja Bu, 2 jam. Nggak ada makanan lain Bu. Makanya bingung karena nggak ada makanan yang saya biar itu bubur saring juga saya nggak makan Bu, karena ini nggak tahu Bu, nggak bisa tertelan Bu, kayak apa mengganjal. Ya. Terus pasien yang lainnya itu ada berapa orang Bu yang kayak Ibu gitu? Yang saya dengar Bu, sempat nguping perbincangannya kakak sama yang tangani saya, itu ada 4 orang Bu selain saya. Makanya penuh katanya ruang isolasi, jadi saya tidak dibawa ke kamar isolasi. Yang 4-4-nya itu dibawa di isolasi, kamar isolasi? Iya Bu, karena dia melepuh juga Bu seperti saya, tapi bingung dokternya kenapa saya masih, kan mereka pakai daun pisang katanya di alas Bu, saya kan pakai tetap pakai daster Bu, saya pakai daster, tidak itu lengket-lengketnya kan, dasternya longgar Bu, jadi tidak melengket dan kelihatan semua itu Bu. Jadi orang yang masuk perawat atau apa yang lihat saya itu, sampai saya dibilangin kayak Gajah Mada itu saking itunya Bu. Gajah Mada. Boleh lihat fotonya Bu? Lihat fotonya Bu? Iya silakan. Ada fotonya itu. Waktu sakit, enggak tahu juga itu kenapa tiba-tiba saya kepikiran untuk cepret-cepret. Itu Bu. Kayak bukan Bu Ida. Itulah Bu. Saya juga kaget lihat wajahku Bu. Iya betul. Oke. Terus gimana cerita selanjutnya Bu Ida? Itu alhamdulillah Bu, karena itu waktu saya mau pergi umroh, saya minta keluar Bu untuk mau pergi umroh, tapi saya disuruh tanda tangan. Itu hari dokternya juga datang berbicara, bilang kita ini masih bingung, masih selalu bicarakan ini Ibu Ida. Dia duduk Bu, terus dia duduk mengganjal ini Bu, dia duduki. Ternyata kan suamiku lagi pasang di kamarku Bu, di ruang itu perawatan Bu. Nah, dokter duduk ini bilang apa ini mengganjal. Akhirnya suamiku kasih keluar, dia jelaskan langsung dia bilang, waduh mungkin ini yang bantu ya Ibu Ida ya. Jadi dia minta pinjam ini pulang Bu, 1. Dia bawa pulang. Dia tanya makan apa selama ini, karena saya suster beritahu tidak ada makanan yang Ibu Ida makan. Ya kasih lihat lagi Alpameta Bu. Kasih lihat lagi Alpameta. Dokternya akhirnya ambil 1 ini Bu, karena dia mau Bu juga. Terpaksa Pak Is bilang, aduh ini kita bukan penjual ini yang istriku punya, harus kuantum, tidak bisa tidak, jangan Dok, tidak boleh ambil Dok, karena ini istriku kuantumnya. Iya. Jadi itu hari lucu juga Bu. Hanya saya pikir ya begini Bu, saya tidak pernah menyangka bahwa yang tadi saya dengar itu dari Ibu dokter, bahwa penyakit saya ini penyakit yang luar biasa Bu ya. Saya juga tidak benar terpikirkan bahwa saya bisa terbantu juga lewat Alpaspi, lewat Alpameta. Makanya saya tidak putus-putus terima kasih kepada Allah dengan adik saya Rita yang selalu yang sibuk mencari Alpameta, dan suami saya yang merawat saya. Saya sampai apalagi tadi dikatakan bilang berisiko meninggal itu, karena saya dengarnya itu sepintas kakak saya bicara sama yang merawat itu, yang pasien yang lain itu meninggal Bu. Oh, 4 yang diisolasi itu meninggal akhirnya? Iya Bu, saya sempat dengar, tapi karena saya balik dan langsung ditarik keluar bicara, karena mungkin supaya tidak terganggu saya kan. Tapi saya hanya bilang, ada yang itu yang sama sakitnya ini, adikmu ini meninggal. Saya hanya merenung, apalagi dengar sharingnya tadi Ibu dokter, ya Allah, saya terpilih untuk kesempatan kedua.
bisa selamat dari penyakit ini. Padahal kok saya ingat itu kejadian kembali Bu, itu merinding saya punya Bu, tubuh semuanya Bu, karena saya lihat itu tadi ciri-cirinya melepui itu Bu. Wajah saya pikirnya sudah tidak bisa baik kembali Bu. Pikirnya saya hanya berdoa itu waktu di Tanah Suci, saya bilang ya Allah tolong wajahku. Kalau saya bilang juga ke dokter, tolong dok wajahku. Kalau yang lain mungkin bisa tertutup, tapi ini wajah dengan kulitku Bu, tangan itu tolong carikan solusinya. Dia dokter bilang iya kami berusaha. Saya tidak pernah sangka Bu, ternyata saya bisa seperti ini. Yang saya kagetnya lagi karena banyak yang sembuh juga, ada yang sembuh juga, tapi ternyata kulitnya tidak seperti sekarang, tidak seperti saya yang biasa-biasa kembali. Ya, cantiknya Wida. Ini Iya, setelah Bu. sakit ya. Setelah sakit ya, ini ya. Bu. Iya Bu, ini sahabat saya. Gak kelihatan Bu, sama sekali, nggak ada bekas sama sekali. Iya Bu. Ya, nggak ada bekas. Alhamdulillah Bu. Ada pengalaman saya Bu. Saya nginap di hotel. Di hotel saya naik lift sama teman saya. Di dalam lift itu berbincang sama teman saya itu, dia bilang, ih ngerinya dulu kamu di. Kenapa? Alhamdulillah sembuh, tidak ada bekasnya apa. Stephen Johnson dia sebut. Ada ibu-ibu di dalam situ Bu juga pakai cadar. Dia langsung balik ke kami bilang, siapa yang kena Stephen Johnson? Jadi saya bilang saya Bu. Oh masa sih? Kenapa ibu tidak ada tanda bahwa pernah Stephen Johnson? Jadi saya bilang, alhamdulillah Bu. Dia bilang, saya juga derita Stephen Johnson, tapi dia buka cadarnya Bu, kan ada pengawalnya. Disuruh balik, dia buka itu cadarnya Bu. Ternyata di wajahnya yang kayak belang-belang itu, kayak orang itu Bu. Yang kayak ada foto saya tadi itu Bu. Oh, yang iya, iya. yang itu ada foto yang di tengah itu Bu, yang pakai baju daster batik itu Bu, yang kuning. Begitu wajahnya Bu. Jadi langsung bilang, jadi saya bersyukur lagi Bang. Ya Allah, didengar doaku Bu. Wajahku yang ini tidak sampai seperti itu Bu. Saya tidak tahu apakah nutrisi yang saya makan ini tanpa sengaja itu waktu saya minum terus Alpameta kah, atau apakah saya hanya bersyukur terus sama Allah bilang kenapa saya terpilih untuk kesempatan kedua Bu, untuk bisa sharing, bisa sampaikan ke teman-teman, karena banyak kejadian di luar sana Bu. Saya dipanggil selalu untuk sharing Bu, tapi kan semua kembali sama mereka Bu. Saya sering dipanggil Bu kembali ke rumah sakit Bu untuk sharing. Tapi saya bilang ya saya sharing saja. Hanya itu yang selalu Bu. Saya besaran Tuhan ya Bu. Iya Bu. Saya sampai merinding terus lihat ibu dokter. Luar biasa ya sharingnya Bu Ida ya. Dari tadi tuh saya gini, wow dari 5 orang ya gitu, 4 orang terkena penyakit yang sama, tapi meninggal 4-4-nya itu. Nah tadi kan Bu Ida cerita ya, dia konsumsi nutrisi sel, terus ada satu kalau dia di kamar itu nggak apa-apa, tapi begitu keluar kayak langsung badannya itu sakit semua. Bu Ida sempat ngomong tentang medan kuantum, tentang nutrisi sel itu. Sebenarnya apa sih Alpameta, Alpha-Spin tadi itu ya? Saya dari tadi itu Yasin ya, saya itu bersyukur banget gitu ya. Jadi memang Alpameta dan Alpha-Spin ini super dahsyat ya. Bahkan di penyakit yang langka seperti Stephen Johnson syndrome, teman-teman sudah dengar sendiri dari penjelasannya Dr. Mardiana, itu begitu mengerikan ya. Tetapi ternyata Alpameta yang merupakan ekstrak kulit beras merah alami ini benar-benar membantu. Jadi saya coba jelaskan ya, saya sekarang semakin pede, semakin mantap menggunakan ini. Saya sendiri pakai udah 10 tahun Cindy, kayak gitu ya. Tapi kan saya tidak ngalamin sakit yang kayak Bu Ida gitu ya. Jadi nggak tahu sampai seberapa besar dahsyatnya. Saya sih sudah merasakan banyak pemulihan di tubuh saya luar biasa, tapi yang dialami Bu Ida ini benar-benar mukjizat yang besar banget. Oke ya, saya boleh share sedikit ya teman-teman ya tentang Alpameta.
Jadi ini alpha meta itu buatan dari Thailand ya. Jadi seorang dokter namanya Dr. Somchai itu dia menemukan menanam ya alpha meta ini di Thailand. Jadi dia itu merupakan makanan pokok sel tubuh. Jadi bukan obat, bukan suplemen. Kalau tadi Dr. Mardiana ada sebutkan tentang nutrisi, bahwa salah satu yang membantu penyembuhannya itu adalah dimasukkan nutrisi yang tepat. Nah, ini adalah nutrisi khusus untuk sel tubuh. Jadi dia diambil dari kulit arinya beras merah, bukan daging beras merah loh, Sin. Kalau kayak dagingnya itu kan ada ya dijual di toko-toko begitu gitu. Ini beda. Ini kulit ari bagian antara daging dan kulit yang paling luar itu namanya kulit ari. Nah, diproses secara organik dan mikromolekul, dan yang paling hebat dia mengandung di dalamnya itu alpha PSP. PSP itu polysaccharide peptide. Nah, ya ini polysaccharide peptide itu dia merupakan gabungan dari enzim dan energi. Jadi dari polysaccharide peptide ini memproduksi energi dan enzim yang dipakai untuk metabolisme tubuh, sehingga terjadilah fungsi-fungsi sel itu berjalan dengan baik. Sel-sel kita itu sebetulnya fungsinya itu banyak. Dia bisa detox, dia bisa perbaikan diri, dia bisa meremajakan diri, dan yang paling penting proteksi sel. Jadi kalau alpha PSP ini masuk, ya tadi kan ada di gambarnya itu ya. Jadi dia dalam bentuk mikromolekul, coba gambar yang sebelumnya. Nah itu ya. Nah itu kalau PSP biasa itu yang bola-bola hijau. Nah itu bisa bayangkan masuk di pori-pori sel, ya membran sel itu ada pori-porinya, dia susah masuk gitu loh. Jadi itu butuh energi yang besar untuk memasukkan ke dalam inti sel. Nah sedangkan alpha polysaccharide peptide itu yang kuning-kuning itu. Yang kuning-kuning itu masuk ke dalam pori-pori sel itu langsung. Ya, langsung masuk kayak gitu. Nah, sehingga dari sinilah terjadi kekuatan penyembuhan diri gitu. Ya, nah, jadi gambar berikutnya lagi. Nah, ini ingat gitu loh. Sel kita itu memang Tuhan itu dahsyat gitu ya. Jadi dia tuh sudah menciptakan tubuh manusia itu kan terdiri dari 37 triliun sel. Nah, sel-selnya itu sudah dikasih kekuatan untuk menjadi dalam tanda kutip dokter di dalam diri kita sendiri loh sebetulnya. Nah, jadi sel-sel itu punya fungsi mendetoks, ya, mengeluarkan racun yang nggak perlu-perlu dari dalam tubuh. Kemudian kalau ada yang rusak-rusak, sel-sel itu bisa memperbaiki dirinya. Dan kemudian setiap 90 hari sel-sel itu berkembang biak, ya, dan itu bisa meremajakan, jadi anti-aging kalau sel-sel yang berkembang biak ini adalah sel-sel yang bagus. Kalau sel-selnya jelek, dia berkembang biak, dia jadi anak-anak sel yang jelek-jelek juga. Nah, disitulah terjadi penuaan kayak gitu. Nah, kemudian juga sel-sel ini kayak membentuk barikade, dia memprotek diri terhadap segala hal yang masuk ke dalam tubuh kita, virus dan termasuk SDS tadi, Stephen Johnson syndrome tadi itu. Makanya kalau masuk di tubuh itu dia membentuk pertahanan diri. Makanya kenapa Bu Ida itu cepat sembuhnya kayak gitu. Betul. Ada lagi nggak? Coba nih slide-nya. Ya, oke ya. Nah, jadi oke ya. Sebentar. Jadi ini perbedaannya ya. Jadi kalau beras merah yang di luaran sana dijual ya, itu masuk ke alat pencernaan kita, dia susah dicerna, susah diserap gitu loh ya. Nah, itu berbeda banget. Jadi 10 kilo butuhnya. Dan di dalamnya itu hanya ada sedikit alpha PSP-nya. Dibandingkan dengan 1 sendok takar. Pilih mana, Sin? 10 kilo atau yang 1 sendok takar? Sendok. Benar. Nah, kalau 1 sendok takar itu setiap serbuknya, setiap butirannya itu sudah terdiri dari alpha PSP kayak gitu. Ya, nah, dan di sini gunanya ya untuk orang sakit ya, kalau Anda perhatikan di sini ya, gunanya sebetulnya banyak. Untuk anak-anak ada, untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk orang manula. Nah, tapi saya akan berikan aja sedikit yang untuk orang sakit. Seperti tadi Bu Ida gitu ya. Jadi dia memperkuat sistem kekebalan. Kekebalan tubuhnya tuh langsung menjadi bagus gitu loh. Nah, ingat tadi Bu Dr. Mardiana kan menjelaskan salah satu sebabnya itu turunnya imunitas, ya kan? Turunnya imunitas. Nah, pada saat imunitas itu turun, terjadilah Stephen Johnson syndrome ini pada orang tertentu. Nah, karena kita itu memperkuat sistem kekebalan kita, imunitasnya tuh nggak bakalan turun. Dan dia juga cepat sembuh, cepat pulih gitu ya.
dan meningkatkan stamina dan juga kualitas tidurnya itu baik. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, next ada lagi. Nah, sekarang kalau tadi kan diceritakan juga tentang adanya kuantum gitu. Jadi kuantum itu adalah yang kita bilang medan kuantum itu kita letakkan 4 alpha spin. Nah, alpha spin itu seperti ini. Ini buatan Jerman asli loh, Sin, kayak gitu loh ya. Nah, ini kuantum. Ini namanya kuantum gitu ya. Jadi nggak sembarangan meletakkannya. Jadi itu ikuti aja nomornya. Titik pertama, titik kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau diletakkan dengan cara yang benar seperti ini, maka antar satu alpha spin dengan alpha spin yang lain itu terbentuk gelombang frekuensi, gelombang alfa. Terjadi gelombang alfa sehingga berbentuk seperti prisma. Seperti itu. Nah, ini bisa diletakkan di dalam ruangan 100 meter kali 100 meter jaraknya antar satu alpha spin dengan alpha spin yang lainnya. Itu hebatnya kalau medan kuantum gitu. Jadi siapapun orang yang tinggal di dalamnya, ya nggak peduli berapa orang pun, itu semua akan terproteksi. Terproteksi dari apa? Dari segala macam bentuk radiasi dan polusi. Kayak gitu. Dan juga ada fungsi yang lain untuk alpha spin. Coba kita lihat. Nah, dia juga akan merubah air itu, segala macam cairan itu menjadi mikromolekul. Jadi kita lihat ya, kalau air biasa itu mikromolekulnya itu jelek ya, seperti gambar yang di kiri itu. Jadi dia dibilang sebagai dead water. Nah, pada saat dilewatkan di alpha spin, dia langsung berubah loh. Mikromolekulnya tuh jadi cantik kayak bunga-bunga kristal seperti itu gitu loh. Nah, itu yang dimaksud dengan living water. Nah, saya yakin ya tadi yang Bu Ida itu minum alpha meta itu dia juga pakai air alpha spin di samping pakai kuantum, betul ya? Iya, betul Bu. ya. Nah, itu terjadinya kalau orang sebelum minum dengan air alpha spin sebelum ya, itu terjadi sel-sel darah itu saling lengket gitu, Sin. Itu namanya rouleau formation gitu. Nah, tetapi kalau orang setelah minum air alpha spin, maka sel-sel darahnya itu langsung longgar-longgar dan dia langsung bisa bergerak, langsung bisa bergerak. Nah, sehingga karena sel-selnya ini saling renggang, disitulah oksigen dan nutrisi itu bisa lewat. Nah, itu penjelasannya tentang yang alpha spin kuantum. Nah, yang menarik di sini, ya ini ya contohnya ya. Kalau yang untuk air, jadi itu bisa alpha spin-nya dicelupin di dalam jar minuman, atau bisa juga dijadikan tatakan seperti itu, atau bisa juga dilewatkan. Nah, jadi kalau bikin alpha meta, ya seperti itu. Jadinya yang di sebelah kanan itu. Oke. Ya, sudah habis ya slide-nya. Keren banget ya, Sis. Benar, keren banget gitu loh. Nah, buat macam-macam ya, Sis ya. Benar, saya itu sudah minum 10 tahun alpha meta. Kalau alpha spin saya mulai pakai itu tahun 2014. Tapi kan kita kan nggak tahu ceritanya Bu Ida ini kan dahsyat gitu loh. Kalau dengar dari Dokter Mardiana, penyakit ini kan bisa membawa kematian fatal dan memang terbukti ya dari 4 orang yang menderita SJS bareng-bareng dengan Bu Ida itu mohon maaf semuanya meninggal gitu. Jadi memang wajar aja Bu Ida begitu nyampe di rumah sakit 11 dokter langsung mengerumuni, langsung menganalisis. Betul ya? Karena emang penyakit ini nggak main-main gitu loh. Itu bisa apa tuh namanya ya, bertambah-tambah terus, tambah banyak ya lepu-lepunya itu, dan itu bisa membuat yang tadi Dokter Mardiana jelaskan menjadi gagal organ ya, apa namanya seperti itu dokter ya gitu. Kira-kira saya sih mengkaitkan hubungan antara bagaimana Bu Ida bisa cepat pulih dengan alpha spin dan alpha meta itu adalah seperti penjelasan tadi. Ya gimana Dokter Mardiana? Betul nggak Dok? Apa yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan nutrisi ini tadi Dok? Bu Iin, tadi penjelasan Bu Iin untuk produk itu luar biasa ya Bu. Jadi menurut saya kenapa Bu Ida ini bisa survive atau bisa lolos dari penyakit ini dengan begitu bagus hasilnya ya. Jadi tidak sesuai dengan alur teori, bahkan dengan dokter yang tadi bisa menangani tadi kan, karena bersama Bu Ida juga ada beberapa pasien ya. Jadi Bu Ida itu pertama dia tenang luar biasa ya. Betul. Jadi memang ya, jadi pola hatinya itu tenang sehingga imunitasnya tidak terpuruk tetapi masih terjaga. Juga
Bu Ida juga nggak sadar bahwa suaminya berusaha sedemikian rupa supaya Bu Ida ini mendapatkan jelasannya Bu Iin tadi. Memang nutrisi yang didapat dari Bu Ida itu sudah berhasil membuat Bu Ida itu survive ya. Karena secara teori kalau luka-luka yang seperti itu meninggalkan jaringan parut yang nggak mudah hilang begitu. Bahkan kalau mata bisa lengket-lengket gitu Bu. Ya, begitu hebat ya. Tapi Bu Ida ini hasilnya mulus luar biasa, seperti nggak pernah Mulus sakit. deh. Betul ya. Iya Bu. Nggak percaya ya Dok ya. Nah itu iya Bu, bersyukur, saya ikut senang kalau ada yang sukses. Luar biasa Bu Ida ya. Makasih Bu. Begitu pas ketemu sama jodohnya ya Bu. Iya betul Bu, alhamdulillah Bu. Nutrisi yang luar biasa. Saya juga terus terang sudah kenal ini 4 tahun yang lalu Bu, untuk mendampingi saya pribadi dari tantangan saya sendiri begitu. Iya, oke. Bu In luar biasa Bu In. Terima kasih. Sin, nggak terasa udah hampir 1 jam loh Sin ini Sin ngobrol. Iya, seru Kita banget dan informasinya penting banget ya Sis ya. Benar, penting banget dan penjelasannya Dokter Madiana keren abis gitu. Paling enggak kita dapat satu pengetahuan yang penting ya, yang bermanfaat. Nah, berhubung udah mau sampai di penghujung acara, boleh nggak nih Dok, Dokter Madiana mungkin ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman pendengar di FB. Oh iya, kembali sedikit saja ya teman-teman di FB maupun kita semuanya ya, kita tahu bahwa di luaran kita ini sudah demikian banyak polusi ya, akan mengganggu tubuh kita ya. Jadi kita harus prepare dengan baik supaya kembali tadi satu, imunitas kita itu tetap kondisi prima ya. Jadi bisa dengan nomor 1 pola hidup yang sehat ya. Jadi pola hidup sehat dari makanan yang baik, nutrisi asupan yang baik, kemudian kapan kita makan, kapan kita berhenti makan, makanan yang kita makan, olahraga cukup, istirahat cukup ya. Kemudian tak kalah pentingnya pola pikir tadi. Pola pikir di mana kita harus positive thinking, bersyukur selalu ya, sehingga itu semua akan mempengaruhi seluruh imunitas tubuh kita. Betul begitu ya Bu Iin, secara brief, secara umum itu bagaimana kita menjaga tubuh kita supaya kita bisa selalu sehat ya. Ya, benar. Karena di dalam pikiran yang tenang itu ada hormon endorfin ya Dok ya. Betul, betul ya. Hormon kebahagiaan ya, itu yang membantu pemulihan. Iya, harus bahagia. Iya, betul. Terima kasih Dokter Madiana. Nah, sekarang Bu Ida nih, mungkin ada teman-temannya Bu Ida yang juga lagi lihat nonton FB ini, juga untuk teman-teman semuanya secara umum, boleh nggak kesan-pesannya Bu Ida? Ya Bu, saya hanya mau sampaikan bahwa sehat itu mahal, apalagi kita sudah sakit. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu dari saya Bu. Oke, pesan yang singkat tapi bermakna. Jelas. Syaratnya. Oke, teman-teman semuanya ya, luar biasa ya. Buat saya pribadi, saya mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat. Karena dari tadi yang Bu Dokter jelasin, itu bahkan gejalanya tuh nggak kelihatan gitu. Kalau misalnya sakit tenggorokan gitu masih lumayan ya, bisa segera. Jadi teman-teman yang saya jawab, apapun itu, ada gejala pun itu bisa Stevens Johnson syndrome, seperti yang tadi Bu Dokter udah jelasin ya. Jadi kalau teman-teman ini mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa, terbaik berkat untuk orang lain, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, karena ini informasi yang sangat-sangat penting sekali. Dan teman-teman ikuti acara online kami selanjutnya, karena acara kami itu benar-benar sangat menginspiratif, ya kan, edukatif, dan benar-benar ini kisah nyata loh teman-teman. Tadi dengerin sendiri kan bagaimana Bu Ida itu terbantu kayak gitu. Nah, jadi teman-teman tanyakan acara selanjutnya itu kapan ya. Tanyakan ke orang yang membagikan link ini ke Anda. Ya, terus like, ikutin terus pokoknya ya, karena informasi sangat bermanfaat. Share sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak pernah tahu ada orang sekitar kita yang membutuhkan informasi yang seperti ini, yang sangat bermanfaat. Oke?
Selamat sore. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Bu Ida, terima kasih Sis Iin juga. Makasih Cindy, Sama-sama. makasih Bu Iin, makasih Bu Dokter. Sampai jumpa semuanya. Bye Sobat SD. Bye. Bye sahabat Sehat SD. selalu. Sehat Terima kasih selalu. Bu. Sehat. Ya.